Di video kali ini, aku bakal sadarin kamu kalau sebenarnya bibit-bibit robot super canggih di masa depan sudah ada di sekeliling kita sebenarnya. Tapi cuman jarang aja dipakai sama kebanyakan orang. Robot melebihi kecerdasan manusia. Hal ini kedengeran kayak perjalanan yang amat sangat panjang, yang bahkan kita belum beranjak dari garis startnya. Jauh banget. Jangankan melebihi, yang setara dengan manusia aja masih belum ada. Tapi kenyataan yang masih banyak orang nggak tahu adalah para ilmuwan sudah beranjak dari garis start untuk memulainya. Proyek robot masa depan pelan tapi pasti udah mulai dikerjain dan dikembangin. Bahkan bahan dasarnya udah lama ada di sekitar kehidupan sehari-hari kita. Iya, nama bahan dasar itu adalah IoT, Internet of Things. Mengutip dari artikel kmtech.id, IoT memfasilitasi komunikasi dua arah antara manusia dan robot. Dengan kemampuan belajar dan beradaptasi berdasarkan data, robot IoT bisa menangani tugas yang kompleks dan dinamis di lingkungan yang tidak terstruktur. Mereka bisa mengatasi perubahan, menyesuaikan program, dan juga bisa membuat keputusan real-time tanpa intervensi manusia. Ada 3 poin penting yang menjadikan IoT sebagai bahan dasar robot AI super cerdas di masa depan. Dan ketiganya bakal aku bahas secara tuntas. Kamu harus mulai buka pikiran untuk memperluas wawasan dan mempersempit kemungkinan buruk di masa depan. Aku bakal jelasin konsep IoT sebagai bahan dasar robot AI super cerdas di masa depan. Dan ada 3 poin penting pada konsep tersebut. Oke, untuk memulainya kita kenalan dulu sama IoT. Internet of Things atau IoT merupakan konsep yang membuat benda-benda fisik sehari-hari kayak AC, lampu, mobil, kulkas, dan sebagainya jadi pinter dan bisa ngobrol satu sama lain. Intinya, beberapa benda yang aku sebutin tadi ditanamin sensor kecil yang bisa terhubung ke internet dan bisa bertukar data dengan perangkat atau benda lain yang sama-sama ditanamin sensor-sensor serupa. Bisa jadi di sekitarmu ada beberapa perangkat IoT yang kamu punya, cuman kamu gak sadar aja kalau itu sebenarnya perangkat IoT. Salah satu contohnya kayak smartwatch yang kamu pakai kemana-mana. Kamu bisa cek detak jantung, cek langkah, cek kalori, bahkan kamu juga bisa menerima WA dan juga telepon. Begitu juga sebaliknya, kamu bisa cek persentase baterai smartwatch kamu melalui smartphone. Iya. Benda sekecil jam tangan bisa berkomunikasi secanggih itu kalau ditanemin sistem IoT. Dan aku bakal jelasin kenapa smartwatch kamu bisa secanggih itu. Yang awalnya cuma bisa cek jam, sekarang bisa ngasih informasi yang banyak banget dan bermanfaat buat kamu. Cara kerja smartwatch dimulai dari integrasi dari berbagai komponen canggih di dalamnya, seperti sensor, prosesor, memori, layar, baterai, dan juga modul komunikasi. Smartwatch tuh kayak asisten kamu yang selalu mencatat semua kegiatan kamu. Alat ini tuh mengumpulkan, menganalisa, dan mengirimkan data ke kamu. Hingga dari data tersebut, kamu bisa memperoleh informasi yang sangat penting dan bermanfaat seperti seberapa keras jantungmu bekerja, seberapa banyak kalori yang terbakar, dan sebagainya. Awalnya smartwatch mengumpulkan data dari tubuh dan sekelilingmu melalui sensor-sensor kecil yang dimilikinya. Contohnya saat kamu lari, sensor GPS mencatat rute lari dan sensor detak jantung mencatat seberapa keras jantungmu bekerja. Lalu data mentah yang terkumpul diubah jadi informasi yang berguna oleh prosesor yang merupakan otak smartwatch. Contohnya sama, ketika kamu lari, prosesor bakal ngerubah data getaran yang diperoleh dari sensor getar menjadi hitungan langkah kaki yang akurat. Prosesor juga ngerubah data denyut nadi jadi perkiraan jumlah kalori yang terbakar selama kamu lari. Dan setelah semua data diolah oleh prosesor menjadi informasi yang berguna, data tersebut akan dihubungkan ke dunia nyata. Inilah bagian di mana smartwatch terhubung dengan ekosistem teknologi yang jauh lebih besar, yaitu IoT, Internet of Things. Terdapat 2 jaringan untuk menghubungkan data-data tersebut ke dunia nyata, yaitu internet dan juga Bluetooth. Jaringan Bluetooth berfungsi untuk menampilkan data kesehatan harian kamu di smartphone, yang kemudian dikirim ke aplikasi server atau cloud melalui jaringan internet seperti Wi-Fi, data seluler, dan sebagainya. Nah, di aplikasi server inilah data-data kesehatan tersebut bakal disimpan secara permanen, sehingga jika diperlukan, aplikasi server ini bisa menampilkan data mingguan, bulanan, bahkan tahunan yang berdasarkan data-data yang sudah terkumpul sebelumnya melalui jaringan Bluetooth. Dan melalui aplikasi server ini juga memungkinkan untuk melakukan perbandingan antara data kesehatanmu dengan data kesehatan orang lain.
Nah, kesimpulannya adalah sistem IoT memiliki beberapa komponen-komponen tertentu untuk beroperasi. Ada 4 komponen, yaitu komponen yang pertama adalah perangkat atau benda. Pada studi kasus smartwatch tadi, ada smartwatch, smartphone, tablet, atau komputer sebagai perangkatnya. Dan komponen yang kedua adalah konektivitas dan jaringan yang udah aku jelasin tadi, seperti jaringan Bluetooth atau jaringan internet seperti Wi-Fi, data seluler, dan sebagainya. Sedangkan komponen yang ketiga adalah pemrosesan data. Komponen ini diisi oleh prosesor smartwatch dan juga aplikasi server atau cloud. Dan komponen yang terakhir adalah antarmuka atau user interface. Kalau pada smartwatch, antarmukanya seperti Google Fit, Samsung Wearable, Mi Fitness, dan sebagainya. Responsivitas robot AI super cerdas terjadi dalam 3 langkah. Robot dapat mencapai kesadaran lingkungan 360 derajat secara instan dengan memanfaatkan arus data yang tak terputus dari Internet of Things atau IoT. Contohnya kayak robot pengantar barang misalnya. Sensor yang tertanam pada mata si robot bakal nangkep semua informasi atau data pada perangkat IoT lainnya yang ada di dalam kota, seperti lampu jalan pintar ngasih informasi status lalu lintas, tempat sampah pintar ngasih informasi rute yang sedang aktif, sedangkan ponsel pengguna ngasih informasi mengenai lokasi pasti penerima paket. Robot AI super cerdas yang didukung IoT dapat bertindak secara instan karena AI mereka menganalisa data lingkungan yang diterima secara real time. Contohnya, robot pengantar barang tidak perlu menunggu matanya melihat untuk menghindari lantai retak yang berjarak 5 meter yang ada di depannya. Sensor tekanan pada IoT langsung ngasih tahu si robot bahwa ada perubahan tekanan 5 meter di depannya. Sehingga robot bakal langsung rubah jalur atau ngerem sepersekian detik jauh sebelum kamera pada robot sempat mendeteksinya. IoT nggak hanya ngasih data ke robot, tapi juga memungkinkan robot untuk memberi perintah kembali ke perangkat IoT lain yang ada di sekitarnya. Contohnya kayak robot yang mau masuk ke ruangan yang gelap. Dia langsung kirim perintah melalui jaringan IoT, nyalakan lampu dan atur AC ke 25 derajat Celcius. Maka perangkat IoT kayak AC pintar dan lampu pintar langsung respon dan ngasih ruangan yang optimal bagi si robot. Sederhananya, robot adalah tubuh dan otot yang bergerak, sedangkan IoT atau Internet of Things merupakan jaringan saraf dan indera yang merasakan lingkungan sekitar. Dengan sistem IoT ini, robot nggak hanya bisa bergerak, tapi juga bisa menjadi sangat responsif, adaptif, dan juga memiliki kesadaran terhadap lingkungannya. Biar robot ngerti dunia nyata, IoT ngasih guru berupa teknologi canggih yang disebut sensor neuromorfik. Sensor ini dirancang meniru persis cara kerja sistem saraf dan indera manusia. Yang pertama ada sensor penglihatan neuro. Sensor ini bekerja seperti sel retina pada mata, membuat robot bisa memproses apa yang dilihat secepat dan seefisien otak. Yang kedua, ada sensor pendengaran neuro yang bekerja seperti koklea di telinga. Sensor ini ngebuat robot bisa mendengar dan juga bisa membedakan berbagai suara dengan sangat detail. Yang ketiga, ada sensor peraba neuro. Sensor ini bekerja kayak kulit manusia yang membuat robot bisa merasakan tekanan, tekstur, dan juga suhu. Dan yang terakhir ada sensor pencium dan pengecap neuro. Sensor ini kayak hidung dan lidah manusia yang membuat robot bisa mendeteksi dan membedakan berbagai macam bau dan rasa. Intinya, sensor neuromorfik memungkinkan robot memiliki kesadaran sensorik seperti manusia, sehingga mereka benar-benar mengerti dan bereaksi terhadap lingkungan yang nyata. Semua poin yang aku bahas tadi harusnya sedikit banyak udah memperluas wawasan kamu mengenai IoT dan robot. Selanjutnya, apa respon kamu? Itu terserah kamu. Gak ada yang dirasa bahaya dari AI, IoT, atau robot saat ini. Tapi, kemungkinan terburuk bisa aja terjadi suatu saat nanti. Ketika robot semakin maju dan manusia semakin mundur. Kalau kamu tahu lebih banyak mengenai IoT dan robot, bisa didiskusikan di kolom komentar. Aku bakal tampung semuanya. Aku Noval, sampai jumpa di video selanjutnya.